Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah tiang agama. Bagian pondasi dari agama Islam, sholat adalah amal yang paling pertama ditanya oleh Allah di hari kiamat. Kualitas iman seseorang dalam Islam dapat diukur dengan komitmennya terhadap pengamalan ajaran yang ada, baik itu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan. Sholat sebagai salah satu dari rukun Islam tentu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Namun lebih dari itu, sebetulnya sholat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan kebutuhan bagi kaum yang beriman, karena sholat merupakan tiang agama. Begitu pentingnya kedudukan sholat dalam syariat Islam, sehingga sholat merupakan kewajiban yang pertama kali harus dilaksanakan setelah seorang muslim mengakui kebenaran atas keberadaan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang yang mampu menyelami makna sholat. Sekurang-kurangnya ia akan merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Sholat dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sehingga Rasulullah menyatakan bahwa sholat yang agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tugas seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang tahu pasti apakah sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah atau tidak, walaupun secara hukum fikih sah. Siapakah di antara kita yang diterima sholatnya, dan seperti apa tanda-tanda orang yang diterima sholatnya? Adapun tanda-tanda yang diisyaratkan diterimanya sholat sebagai berikut. Dalam hadis qudsi juga disebutkan mengenai orang-orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya akan menerima sholat dari orang yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapanku. Dia tidak sombong dengan makhlukku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dia mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan tutup sholat orang itu dengan kebesaranku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepadaku, aku akan memperkenankannya. Perumpamaan dia dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Berikut ini ada 5 tanda ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang yang selalu merendahkan diri. Sholat yang dilakukan dengan merendahkan diri, maksudnya sholat secara khusyuk, menjiwai, takut dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap mau sholat tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Seorang bertanya, "Ada apa dengan engkau ya Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Engkau tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan hadapi waktu amanah." Beliau melanjutkan, "Sholat adalah suatu amanah Allah yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, bukit untuk memikulnya. Tetapi mereka menolaknya karena khawatir akan mengkhianatinya, dan sekarang aku mengembannya." Tidak jauh beda dengan Sayyidina Ali, Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal sangat gagah, berani, bahkan ditakuti setan pun senantiasa bercucuran air mata setiap melaksanakan sholat. 2. Orang yang tidak sombong dengan makhluk Allah yang lain.
Jadi, tanda orang yang diterima sholatnya ialah tidak takabur atau sombong. Takabur menurut Imam Ghazali ialah sifat orang yang merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Kemudian ia memandang enteng orang lain itu. Boleh jadi ia bersikap demikian dikarenakan ilmu, amal, keturunan, kekayaan, anak buah, atau kecantikannya. Kalau Anda merasa besar karena memiliki hal-hal itu dan memandang enteng orang lain, maka Anda sudah takabur, dan sholat Anda tidak diterima. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takkan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar debu saja. 3. Orang yang bisa menahan nafsu. Apabila sholatnya tersebut mampu menjadi alat kontrol untuk mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari kejelekan dan kemungkaran, maka sholatnya hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, nanti pada hari kiamat ada orang yang membawa sholatnya di hadapan Allah, lalu sholatnya diterima dan dilipat-lipat seperti dilipat-lipatnya pakaian yang kotor dan usang, lalu sholat itu dilemparkan ke wajahnya. 4. Orang yang selalu banyak berzikir. Sholat tersebut menjadi motivasi untuk semakin banyak berzikir mengingat Allah serta menambah amal ibadah lagi. Dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. 5. Orang yang menyayangi orang-orang miskin. Kalau diterjemahkan dengan kalimat modern, hal ini berarti orang yang mempunyai solidaritas sosial. Dia bukan hanya melakukan ruku dan sujud saja, tetapi dia juga memikirkan penderitaan sesamanya. Dia menyisihkan sebagian waktu dan rezekinya untuk membahagiakan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Nah, itu dia sahabat beriman, 5 tanda bahwa ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.